Ketidakpastian pengukuran. Yang pertama, kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ada bermacam-macam. Yang pertama ada kesalahan umum. Kesalahan umum itu adalah kesalahan akibat kurang terampilnya pengamat dalam menggunakan alat. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca alat ukur, kurang terampilnya menyusun dan memakai alat ukur, dan juga tidak mengerti cara menggunakan alat ukur. Yang kedua, kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat ukur yang digunakan dan lingkungan sekitarnya. Yang termasuk kesalahan sistematis yang pertama, kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi merupakan kesalahan nilai garis pada skala yang kurang tepat. Yang kedua, kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat kurang berhimpit dengan jarum. Yang ketiga, kesalahan komponen alat. Kesalahan komponen alat merupakan kesalahan akibat kondisi alat yang sudah mulai melemah. Misalkan pada pegas yang sudah mulai meregang dan sudah tidak elastis lagi. Yang keempat, kesalahan paralaks itu terjadi karena jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan juga posisi mata pengamat tidak tegak lurus. Yang ketiga, kesalahan acak. Yang tidak dapat diprediksi, misalnya karena fluktuasi tegangan listrik, getaran bumi, kebisingan, radiasi, dan lain-lain. Misalkan saat kita sedang mengukur getaran pada bandul, saat kita mulai mengukur atau saat sedang mengukur, tiba-tiba ada gempa bumi. Jadi itu adalah kesalahan acak, kesalahan yang tidak dapat kita prediksi dan tidak dapat juga kita hindari. Kesalahan pengukuran tunggal. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran tunggal disimpulkan dengan delta X. Delta X yaitu setengah kali skala terkecil. Hasil pengukuran X0 plus minus delta X. X0 itu merupakan hasil pengukuran yang kita dapat dari alat ukur. Sedangkan delta X adalah ketidakpastian yang kita dapat melalui perhitungan. Lalu yang ketiga, kesalahan pada pengukuran berulang. X0-nya bisa kita dapat dengan sigma X1 per N. Jika kita melakukan pengukuran 3 kali, berarti X-nya ada 3. X1 tambah X2 tambah X3 per N. N adalah jumlah dari banyaknya pengukuran yang kita lakukan. Kalau misalkan kita melakukan pengukuran 3 kali, berarti N-nya itu adalah 3. Sedangkan kita melakukan pengukuran 3 kali, berarti N-nya itu adalah 3. Sedangkan untuk delta X-nya, delta X itu merupakan 1 per N akar dari N dikali sigma XI kuadrat kurang sigma XI. Yang keempat, ada ketidakpastian relatif. Persamaan untuk ketidakpastian relatif adalah delta X per X kali 100%. Ketidakpastian relatif dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian pengukuran. Jadi semakin kecil nilai ketidakpastian relatif yang didapat, semakin tinggi ketelitian pengukuran. Contoh soal. Tentukan hasil pengukuran dan ketidakpastian relatif dari pengukuran di samping. Jadi pengukuran menggunakan jangka sorong. Membaca hasil perhitungan atau hasil alat ukur yang digunakan. Untuk jangka sorong, kita harus mencari tahu hasil dari skala utama dan juga skala nonius untuk mencari X0. Skala utama di sana adalah 3,1.
sedangkan skala Nauniusnya terletak pada angka 9. Jadi 9 kali 0,01. Sehingga X0 itu hasil pengukuran dari alat ukurnya adalah 3,1 tambah 0,09 sehingga hasil 19 cm. Sedangkan untuk delta X-nya, delta X itu setengah kali skala terkecil. Skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,01 cm. Sehingga delta X-nya setengah kali 0,01 hasilnya 0,0. Sehingga delta X-nya setengah kali 0,01 hasilnya 0,005 cm. Hasil pengukuran yang didapat X0 plus minus delta X. X0 nya 3,19, delta X nya 0,005 cm. Untuk ketidakpastian relatif itu delta X per X kali 100%. Kita masukkan angkanya, delta X per X kita dapat hasilnya 0,00157 kali 100%. Sehingga ketidakpastian relatif dari pengukuran itu adalah 0,157%. Yang kedua, notasi ilmiah dan angka penting. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu merupakan cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan puluhan yang berpangkat. Cara penulisannya A kali 10 pangkat N. Nah, A di sini harus tidak boleh lebih kecil dari 1 dan tidak boleh lebih besar dari 9. Jadi nilai A 1 sampai 9 dan A itu adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak boleh selain itu. Misalkan kita menghitung massa bumi sekitar itu kilogram. Nah, itu jumlahnya sangat banyak dan kita tidak bisa menyebutkan. Sehingga kita buat menjadi lebih sederhana dan bisa diucapkan. Kita gunakan koma nanti. Dimulai dari kita hitung dari 0 yang paling belakang sampai nilai A yang kita dapatkan itu lebih kecil dari 10. Kecil dari 10. Kita lihat komanya bergerak ke depan. Sambil kita menghitung berapa kali kita membawa koma itu ke depan. Nah, koma itu di antara 6 dan 3. Sehingga kita dapatkan massa bumi itu sekitar 6,37 kali 10 pangkat 24. Kenapa pangkat 24? Karena komanya tadi kita hitung dari 0 yang paling belakang sampai di antara 6 dan 3 itu sebanyak 24 kali. Jadi kita buat 10 pangkat 24 kilogram. Contoh yang kedua. Massa sebuah elektron sekitar 0, sekian derajat Celcius. Nah, kalau untuk koma, kita bawa komanya itu ke belakang. Sehingga nilai A harus lebih besar atau sama dengan 1. Tidak boleh lebih kecil dari 1. Kalau 0, itu kan lebih kecil. Jadi itu tidak boleh. Kita bawa komanya itu ke belakang sampai nilai A itu di atas 1 atau minimal itu 1. Kita bawa komanya ke belakang sambil dihitung.
Sehingga kita dapatkan massa dari sebuah elektron itu sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jadi itu kenapa min? Karena komanya, makanya pangkatnya itu plus. Sedangkan kalau massa elektron yang di bawahan, kita gerakkan komanya dari depan ke belakang, sehingga pangkatnya itu jadi min 19. Yang kedua, angka penting. Angka penting merupakan gabungan antara angka pasti. Penting merupakan gabungan antara angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti merupakan angka yang tidak diragukan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan angka taksiran merupakan angka yang masih diragukan nilainya dan diperoleh dari setengah dari skala terkecil alat ukur. Misalkan kita menghitung panjang dari balok. Angka pastinya itu 1,6 cm, angka taksirannya setengah dari skala terkecil penggaris adalah 0,005 cm, sehingga angka penting yang kita dapatkan adalah 1,65 cm. Itu gabungan dari angka pasti dan angka taksirannya. Yang pertama, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Semua angka bukan 0 dari 1 sampai 9 itu termasuk angka penting. Misalkan 563,581. Nah, angka ini mempunyai 6 angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Misalkan ada 4007. Ini merupakan 4 angka penting. Karena angka nolnya terletak di antara atau di tengah-tengah angka bukan 0. Aturan yang ketiga, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Misalkan 0,0045. 0,00 itu angka 0 yang terletak di sebelah kiri bukan angka penting. Lalu 45 merupakan angka penting, sehingga bilangan ini mempunyai 2 angka penting, yaitu 4 dan 5. Aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Misalnya 45 merupakan angka penting, sedangkan angka 0 yang di belakangnya bukan angka penting, sehingga bilangan 45.000 mempunyai 2 angka penting. Yang kelima, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 dan di sebelah kanan tanda desimal termasuk angka penting. Misalnya pada 0,2700. 0 yang di depan bukan angka penting karena dia belakang, termasuk angka penting karena terletak di sebelah kanan angka bukan 0 dan di sebelah kanan dari tanda desimal. Sehingga 0,2700 itu mempunyai 4 angka penting. Aturan yang terakhir, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 dan diberi tanda khusus dengan 2.670.000. Nah, kita letakkan tanda khusus berupa garis bawah. Dari depan, dari angka 2 sampai yang bertanda khusus merupakan angka penting. Sedangkan angka 0 yang di belakang kan angka penting. Sedangkan angka 0 yang di belakang tanda khusus bukan angka penting.
Atau selain itu tanda khusus yang digunakan misalkan penebalan pada salah satu angka. Misalkan 5.600, angka 0 yang tebal. Sehingga 5.600 mempunyai 4 angka penting. Aturan pembulatan. Angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4 itu merupakan angka yang lebih kecil dari 5. Misalkan lebih kecil dari 5. Misalkan 378,73. Kita lihat angka yang paling belakang. Misalkan di sini kan yang angka yang paling belakang itu adalah 3. 3 lebih kecil dari 5, maka 3 ini akan dibulatkan ke bawah. Sehingga 378,7 karena 3-nya udah dihilangkan. Aturan yang kedua, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. 378,77. Yang paling terakhir itu adalah angka 7. 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, cara membulatkan ke atasnya, nilai yang di depan angka 7 itu kita tambahkan 1. Itu hilang, tetapi angka yang di depannya kita tambahkan 1. Sehingga pembulatannya menjadi 378,8. Yang ketiga, jika angka yang paling belakang adalah 5, maka dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah genap. Misalkan 378,45. Angka yang paling belakang itu adalah 5, bilangan genap. Sehingga kita bulatkan ke bawah. Hasilnya 378,4. Angka 5 yang paling belakang kita bulatkan ke bawah. Kita hilangkan dia. Jika adalah ganjil, maka angka 5 kita bulatkan ke atas. Misalkan 378,35. 3 itu merupakan bilangan ganjil. Sehingga 5 kita akan bulatkan ke atas. Cara pembulatannya sama dengan yang sebelumnya, atas. Cara pembulatannya sama dengan yang sebelumnya. Angka yang sebelumnya itu, angka 3 itu kita tambahkan 1. Kali 5-nya kita hilangkan, 3-nya kita tambahkan 1. Sehingga hasilnya 378,4. Lalu aturan pembulatan pada operasi matematis. Yang pertama pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, aturannya, hasil dari penjumlahan dan pengurangan harus mengandung satu angka taksiran. Yang kedua, banyaknya angka penting ditentukan oleh angka dengan paling sedikit di belakang. Misalkan 624,21 tambah 78,4155. Tiap-tiap angka ini mempunyai satu angka taksiran. Pada 624,21, angka yang paling belakang itu merupakan angka taksir dan juga angka 5. Setelah itu, kita lihat jumlah angka penting dari masing-masing bilangan. Yang di kiri mempunyai 5 angka penting, yang di kanan mempunyai 6 angka penting. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Hasilnya 702,6255. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita akan menentukan jumlah angka penting yang harus tersedia ditentukan oleh angka dengan paling sedikit di belakang koma. Jadi, pada soal itu ada 624,21. Dan bilangan yang setelahnya lagi 78,4155. Ada 2 dan juga ada 4 angka yang di belakang koma. Ada 2 dan juga ada 4 angka yang di belakang koma. Jadi kita mengikuti jumlah angka penting pada 624,21 karena
pada bilangan tersebut mempunyai 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya 702,62. Mempunyai 5 angka penting dan 1 angka taksiran. Angka taksirannya kita garis bawahi. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Aturannya, banyaknya angka penting ditentukan oleh angka penting yang paling sedikit. Misalkan 24,51 kali 12,3. 24,51 mempunyai 4 angka penting, jadi 3 angka penting. Kita kalikan seperti biasa, hasilnya 301,473. Nah, kita lihat sekarang aturan angka pentingnya. Banyaknya angka penting ditentukan oleh angka penting yang paling sedikit. Pada soal, oleh angka penting yang paling sedikit. Pada soal, angka penting yang paling sedikit itu adalah 3 angka penting. Sehingga hasilnya juga harus mempunyai 3 angka penting. Hasilnya adalah 301. Dan ini merupakan 3 angka penting. Pembagian itu sama. Misalkan untuk pembagian 12,5 bagi 2,5. 12,5 mempunyai 3 angka penting, 2,5 mempunyai 2 angka penting. Kita bagi seperti biasa, 12,5 bagi 2,5 itu hasilnya 5. Nah, 5 ini kan merupakan 1 angka penting. Sedangkan aturannya kita harus memiliki 2 angka penting. Caranya, kita tambahkan 0 pada belakang angka 5. Jadi kan aturan angka penting itu angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka, bukan 0 dan di sebelah kanan tanda desimal merupakan angka penting. Jadi kita isikan 5,0. 5 merupakan 2 angka penting agar mengikuti aturan dari angka pentingnya itu. Yang ketiga, operasi pangkat dan akar. Banyaknya angka penting harus sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Misalkan 1,2 pangkat 3. 1,2 ini terdiri dari 2 angka penting. 1,2 pangkat 3 itu hasilnya 1,728 angka penting. Kita akan bulatkan menjadi 2 angka penting, sehingga hasilnya 1,7. Jadi 1,3 pangkat 3 itu hasilnya 1,7 berdasarkan aturan angka penting.